Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada. Pada malam hari ini kembali kita datang untuk memuji menyembah nama Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, mari kita berdoa, kita minta Tuhan hadir melawat setiap kita. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan. Pada malam hari ini kami rindu untuk kami masuk ke dalam hadirat Tuhan, merasakan lagi sukacita yang dari Tuhan, merasakan lagi urapan yang baru dari Tuhan. Melalui ibadah ini, satu kerinduan kami Tuhan, semua jemaat Tuhan yang mendengarkan, mendapatkan kekuatan yang baru, mendapatkan jawaban doa yang baru dari Tuhan. Terima kasih, kami mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini kami rindu masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kami rindu merasakan lagi hadirat-Mu melawat setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkaryalah ya Roh Kudus, penuhi setiap kehidupan kami. Berkaryalah ya Roh Kudus, ubahkan setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu Tuhan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari bersama-sama lagi katakan, saat ku menyembah-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja pada malam hari ini Tuhan. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, saat ku
memujimu, Kau bertata di atas. Sekali lagi katakan, saat kami menyembahmu, saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, kami pandang kekudusan-Mu Tuhan. Haleluya. Saat kami sembah, rasakan. Sekali lagi katakan, haleluya. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu. Haleluya. 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 Ku rasakan hadirat-Mu. Haleluya. Saat kami menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat hadirat-Mu penuhi kami. Haleluya. Haleluya. Mari sembah Tuhan, mari sembah Tuhan, puji namanya. Haleluya. 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 Hadirat-Mu Tuhan penuhi kami Tuhan. Hadirat-Mu penuhi hati kami, penuhi hidup kami. Haleluya. Bekerjalah ya Roh Kudus, bekerjalah ya Roh Kudus. Haleluya.
hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya sekali lagi katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Benar Tuhan, hadirat-Mu yang selalu memenuhi setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu, pada malam hari ini kami rindu, kami sanjung nama-Mu yang kudus, kami sanjung Engkau Allah yang kudus di tempat yang maha kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. dan ku datang Menyembah-Mu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu. Sekali lagi dengan iman katakan, ku sanjung, ku sanjung Kau di tempat tinggi,
ku datang. Sekali lagi katakan dengan iman, kami sanjung Engkau Tuhan. Haleluya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Dan kami datang menyembah-Mu. Dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Saat ini kami datang menyembah-Mu dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita tundukkan kepala. Bapa dalam surga, kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat perkenanan Tuhan, buat kehadiran Tuhan di dalam ibadah jawaban doa ini Tuhan. Kalau tadi kami sudah memuji, meninggikan nama Tuhan, kami percaya Tuhan, tiba saatnya Engkau akan memberkati setiap umat Tuhan dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran ini Tuhan boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami, boleh menjadi satu pegangan dalam hidup kami, boleh menjadi satu kekuatan dalam hidup kami, boleh menjadi jawaban atas setiap pertanyaan ataupun setiap persoalan pergumulan yang kami hadapi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Ini waktu-Mu Tuhan, hamba terbatas, tapi biarlah Roh Kudus yang tidak terbatas yang mengambil alih kebenaran firman-Mu hari ini Bapa. Di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya percaya apapun keadaan saudara hari ini, Tuhan Yesus tetap baik. Amin. Tuhan Yesus tetap luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar lewat kebenaran firman Tuhan. Pernahkah saudara berpikir, percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan? Bahwa ada kebaikan-kebaikan yang Tuhan janjikan dalam kehidupan umat Tuhan, dalam kehidupan setiap pengiringan anak-anak Tuhan. Tetapi mungkin kita pernah mengalami satu masa atau satu waktu. Tuhan bilang, Tuhan janjikan akan ada kebaikan. Selalu ada kebaikan dalam kehidupan umat Tuhan. Selalu ada kebaikan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tetapi kok kenapa ya hidup saya seperti merasa tertindas? Kenapa saya selalu tertindas dengan persoalan saya? Kenapa saya selalu tertindas dengan pergumulan saya? Kenapa saya selalu tertindas dengan sakit penyakit saya? Kenapa saya selalu tertindas dengan masa depan saya? Kenapa saya selalu tertindas dengan pendidikan saya? Kenapa saya selalu tertindas dengan teman pasangan hidup saya? Atau pekerjaan saya? Atau hal-hal lain yang membuat saudara tuh, kok Tuhan seperti ini ya Tuhan ya? Nah, hari ini kita belajar. Firman Tuhan menuliskan satu hal mengenai kehidupan yang tertindas di dalam kitab Mazmur. Di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-67, Mazmur 119 ayat yang ke-67, firman Tuhan katakan, sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu Tuhan. Dengan jelas Mazmur katakan, salah satu hal yang membuat pemazmur ini merasa hidupnya tertindas karena ternyata sebelum tertindas kehidupan yang tertindas itu datang dalam kehidupannya,
Pemazmur ini mengatakan bahwa hidupnya menyimpang. Menyimpang dari apa? Menyimpang dari perkataan firman Tuhan. Menyimpang dari perintah-perintah Allah. Dan ternyata pada waktu kita menyimpang daripada setiap perintah kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, Tuhan izinkan kehidupan kita bisa tertindas. Mungkin tertindasnya lewat sakit penyakit, lewat persoalan, lewat pergumulan. Pernahkah kita menjumpai firman Tuhan katakan, carilah pasangan yang sepadan, yang seiman. Tapi kemudian kita memakai satu pembenaran kita sendiri, kita bilang, saya pasti bisa menangkan dia. Tapi ketika akhirnya kita sama-sama berkomitmen, kita sama-sama menikah, diteguhkan, diberkati. Dan pada waktu kita diberkati ternyata harapannya, faktanya tidak sesuai dengan harapan. Kemudian kita bilang, kok hidup saya tertindas sekali lewat pernikahan saya. Kok hidup saya jadi rasanya, aduh banyak sekali persoalan pergumulan. Padahal Tuhan bilang sebelumnya Tuhan sudah kasih tahu, carilah pasangan yang sepadan. Tapi kita langgar. Sehingga akhirnya hidup kita tuh ngerasanya seperti tertindas. Tetapi ketika kita tertindas, baru kita ingat sama Tuhan. Baru kita bilang, justru karena kita tertindas, justru karena ada penderitaan, justru karena ada persoalan, justru karena ada pergumulan, justru karena ada tantangan, justru karena ada tekanan. Kita mulai berpegang pada janjinya Tuhan. Iya ya, dulu waktu saya ngelanggar, ini akibatnya. Sekarang saya tidak mau melanggar lagi perintah Tuhan. Saya mau berpegang pada janji-janji Tuhan. Itu yang pemazmur katakan. Makanya di ayat 107 pemazmur menuliskan, aku sangat tertindas, dia bilang. Ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Saya pernah katakan di dalam satu kebenaran firman Tuhan. Kadangkala Tuhan izinkan, Tuhan bisa pakai persoalan pergumulan, segala bentuk tekanan-tekanan hidup, tindasan rasa tertindas dalam kehidupan kita untuk menjadi sarana di dalam tangan Tuhan, supaya hidup kita bisa melekat di dalam Tuhan, supaya hidup kita bisa berpegang pada janji Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tahu kalau hidup kita berpegang kepada janji Tuhan, hidup kita melekat kepada janji Tuhan, saudara dan saya akan terima keselamatan dari Tuhan. Itu yang pokok terpenting yang Tuhan mau. Sebagai umat Tuhan kita boleh terima itu. Nah itu sebabnya firman Tuhan berkata, Mazmur 116 ayat 10 berkata, aku percaya sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Sebagai anak Tuhan, sebagai umat kepunyaan Tuhan, seringkali kita salah mengambil satu sikap, seringkali kita salah mengambil satu tindakan. Mungkin hidup saudara dan saya gak sempurna. Banyak hal yang kita lakukan seringkali kita salah, kita memakai pembenaran kita sendiri. Sehingga akhirnya ketika kita memakai satu pembenaran kita sendiri, banyak akibat daripada pembenaran yang kita pakai dalam kehidupan kita, ada persoalan, ada pergumulan, ada sakit penyakit, ada rasa tertindas dalam kehidupan kita. Tetapi pada saat kita merasa ada dalam satu titik terendah atau satu titik tertindas, kemudian kita ingat janji Tuhan. Pemazmur mengingatkan kita. Pemazmur pun pernah mengalami hal demikian. Pada waktu dia sangat tertindas, kemudian firman atau nilai-nilai kebenaran yang pernah ditanamkan atau pernah dia dengar, pernah ditanamkan dalam kehidupan itu kembali hidup. Dan dia mulai ingat janji Tuhan. Sifat manusia, mohon maaf saudara, seringkali kita bilang kalau belum kena batunya, kita belum tobat, belum sadar. Nah, pemazmur pun mengalami hal seperti itu. Ketika dia sudah mulai tertindas, baru dia percaya bahwa ada Tuhan. Baru dia percaya bahwa kita ini harus berpegang kepada janji Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam kitab Yesaya 66 ayat yang kedua, firman Tuhan katakan, bukankah tanganku atau tangan Tuhan yang membuat semuanya ini sehingga semuanya ini terjadi? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya dan yang gentar kepada firmanku. Artinya kepada orang yang sedang ada dalam persoalan, kepada orang anak-anak Tuhan sedang ada dalam pergumulan, kepada anak-anak Tuhan sedang ada di dalam satu masa hidupnya nggak baik, sedang ada dalam tekanan, sedang ada dalam sakit penyakit, sedang ada di dalam satu kelemahan, sedang ada dalam butuh pertolongan Tuhan.
Sehingga akhirnya firman Tuhan katakan bisa mematahkan ataupun bisa melemahkan iman pengiringannya kepada Tuhan. Tetapi di dalam semuanya itu pemazmur katakan aku tetap percaya. Yesaya katakan akhirnya ketika kita melihat ada persoalan, ada pergumulan, ada tantangan hidup, ada sakit penyakit yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya, ada satu beban yang luar biasa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya akibat tindakan kita sendiri. Firman Tuhan katakan itu berakibat kita mulai gentar kepada firman Tuhan. Artinya apa? Hidup kita mulai takut. Oh iya ya. Ternyata ada Tuhan. Ternyata ada sebab akibat. Kalau saya melakukan ini, akibat daripada dosa, selain kita kehilangan keselamatan kita kehilangan kemuliaan kita. Firman Tuhan menuliskan, hidup kita pun akan dipermalukan. Itu sebabnya firman Tuhan izinkan bahwa lebih baik aku tertindas. Pemazmur katakan, Mazmur 119 ayat 71, bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Kadangkala ada persoalan yang begitu berat, sekalipun ada pujian, tiada beban yang berat di dalam Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita rasa beban itu gak berat saudara. Tetapi kalau beban itu akibat dari keputusan kita sendiri, kita mencobai Tuhan, kita memakai pembenaran kita sendiri, firman Tuhan izinkan ada rasa tertindas, rasa hal-hal yang sangat berat dalam hidup kita. Tuhan izinkan itu terjadi supaya apa? Firman Tuhan katakan supaya kita mau belajar ketetapan-ketetapan Tuhan, supaya kita belajar menghargai, menghormati Tuhan, bahwa kita punya Tuhan yang kudus, kita punya Tuhan yang hidup, kita punya Tuhan yang adil, kita punya Tuhan menilai dengan adil setiap kehidupan kita. Apa yang kita tabur dalam kehidupan kita, kita pun akan menuai. Ketika firman Tuhan katakan bahwa setiap pelanggaran kita akan diampuni, dimaafkan, bukan berarti akibat dari pelanggaran kita itu akan bebas dengan sendirinya saudara. Ada hal-hal yang harus kita tetap pikul saudara yang dikasih Tuhan. Itu sebabnya malam hari ini kita belajar seperti seorang Raja Daud. Saya teringat ketika Raja Daud itu pernah membuat satu kesalahan di hadapan Tuhan. Di dalam 1 Tawarik 21 ayat yang ke-8 dia katakan, aku telah sangat berdosa. Dia telah melakukan satu tindakan memakai pembenarannya sendiri karena dia menghitung bangsa Israel saat itu. Dan ternyata itu mendukakan hati Tuhan, itu mengecewakan hati Tuhan. Dia katakan aku telah sangat berdosa. Dia katakan perbuatanku itu sangat bodoh. Kenapa dikatakan bodoh? Karena itu perbuatan yang dilakukan tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Itu bukanlah perintah Tuhan pada saat itu kepada Raja Daud. Tapi pada waktu Raja Daud jatuh di dalam dosa, kemudian suara Tuhan datang dalam kehidupan Raja Daud menegur Raja Daud. Apa yang dilakukan Raja Daud? Raja Daud berkata, Tuhan, biar aku jatuh pada belas kasihan-Mu Tuhan. Pada waktu dia ditegur ketika dia jatuh dalam dosa perzinahan, dan dia mulai ditegur oleh Tuhan lewat perantaraan Nabi Nathan. Apa yang dikatakan Raja Daud? Dia bilang, Tuhan, aku telah berdosa. Dia koyakkan bajunya. Sebagai bukti dia sudah mengakui bahwa dia salah di hadapan Tuhan. Kemudian dia tunduk, dia masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dan dia mulai berkata, Tuhan, ampuni aku Tuhan. Dan dia mulai bilang, jangan ambil roh-Mu dalamku. Karena dia tahu, roh Tuhan itulah yang menjadi kekuatan dalam hidup dia. Roh Tuhan itulah yang memampukan dia untuk tetap berdiri firm, saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini jangan pernah menolak didikan Tuhan. Kalau mungkin ada di dalam kehidupan kita salah mengambil satu sikap, kita salah mengambil satu tindakan, dan kita tahu hari ini firman Tuhan datang, oh saya salah. Lewat teguran firman Tuhan, lewat apapun itu bentuknya, jangan keraskan hatimu. Kadang-kala Tuhan bisa pakai rasa tertindas, rasa beban, persoalan, pergumulan, itu menjadi sarana di dalam tangan Tuhan, supaya kita lebih lagi mau belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Waktu kita dipermalukan lewat kebenaran firman Tuhan, jangan pernah tolak didikan Tuhan. Kadang-kala Tuhan pakai itu, supaya apa? Supaya ada pemulihan dalam kehidupan kita. Supaya cara kita memandang segala sesuatunya itu clear, saudara. Sehingga kita tahu apa yang berkenan di hadapan Tuhan, apa yang tidak berkenan, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan tidak mau. Jangan memakai pembenaran kita sendiri. Saya percaya kalau hal ini kita lakukan dalam kehidupan kita mengambil satu sikap yang baik seperti Raja Daud. Raja Daud itu bukan berarti dia seorang yang sangat dikasihi Tuhan, kemudian dia tidak pernah melakukan satu kesalahan. Pada waktu dia melakukan satu kesalahan, pada waktu dia melakukan dosa di hadapan Tuhan. Kalau kita belajar Raja Daud pernah berzina. Dia pernah melakukan satu hal yang
mendukakan hati Tuhan ketika dia menghitung bangsa Israel. Tapi kenapa Tuhan sangat mengasihi Raja Daud? Karena Raja Daud punya hati yang lemah lembut. Pada waktu dia ditegur, sekalipun tetap ada akibat daripada tindakannya, tapi dia terima dengan hati yang lemah lembut setiap teguran dan pendisiplinan Tuhan. Kemudian dia mengambil suatu sikap bertobat. Artinya apa? Tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dan dia belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Itulah yang membuat hati Tuhan itu sangat mengasihi Daud. Saudara dikasih Tuhan, apapun yang saudara alami hari ini. Mungkin ada di antara kita hari ini kita sadar betul, Tuhan, saya sudah melakukan satu kesalahan di hadapan Tuhan. Sehingga ada begitu banyak masalah dalam hidup saya. Tuhan, saya sudah melakukan satu tindakan atau keputusan yang mendukakan hati Tuhan. Sehingga akhirnya hidup saya kok begini-begini aja Tuhan. Hari ini jangan keraskan hatimu. Mari buka hatimu. Terima teguran Tuhan. Seperti Raja Daud, kita mau bilang, Tuhan, saya sudah salah Tuhan karena saya melakukan A, B, C, D, E. Seringkali saya meremehkan firman Tuhan, seringkali saya menolak firman Tuhan. Seringkali hidup saya gak kudus di hadapan Tuhan. Seringkali saya menghakimi orang lain. Seringkali hidup saya gak jadi berkat buat orang lain Tuhan. Atau tanpa disadari kita membuat jiwa-jiwa ini terhilang dari Tuhan. Hari ini kita mau buka hati kita di hadapan Tuhan dan kita mau bilang, Tuhan, ampuni saya Tuhan. Biar saya jatuh dalam belas kasihan Tuhan. Dan pada waktu saya jatuh dalam belas kasihan Tuhan, saya percaya setiap doa-doa kita, setiap apapun yang kita butuhkan, setiap apapun yang kita rindukan, setiap apapun yang kita alami hari-hari ini, Tuhan akan ikut andil dalam kehidupan saudara dan saya. Dia akan berperang ganti saudara. Sehingga kita akan melihat bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Kita gak pernah berjalan sendiri saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita tundukkan kepala untuk kebenaran firman Tuhan yang kita tabur. Yang sudah kita dengar dan ditabur hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh sangat mengucap syukur Tuhan buat hari ini Bapa. Kalau kami diingatkan kembali Tuhan, mungkin seringkali Tuhan dalam pengiringan kami, dalam hidup kami melakukan satu kesalahan Tuhan. Kami melanggar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami tahu itu adalah sesuatu hal yang dosa Tuhan. Tetapi kedagingan kami menuntut untuk kami melakukan itu Tuhan. Hari ini kami mohon ampun di hadapan Tuhan. Seperti Raja Daud berkata ketika dia melakukan satu kesalahan di hadapan Tuhan. Biar kami jatuh di dalam belas kasihan Tuhan. Biar kami jatuh di dalam belas kasihan Tuhan dan pengampunan Tuhan. Jangan pernah Tuhan ambil roh-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tetap perlu roh Allah untuk menuntun hidup kami Bapa. Ampuni setiap pelanggaran kami, ampuni setiap dosa-dosa kami, ampuni setiap hati yang keras Tuhan. Ampuni setiap pemikiran dan cara pandang kami yang salah Tuhan. Kami mau belajar kepada pribadi Yesus, kami mau belajar kepada kebenaran firman-Mu. Kami tidak mau belajar dari perkataan orang manusia. Kami tidak mau belajar dari perkataan dunia ini. Kami tidak mau belajar kepada dunia ini. Tapi kami hanya mau belajar kepada perkataan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus yang memampukan kami. Roh Kudus yang menopang kami. Dimanapun keberadaan jemaat Tuhan yang sedang mengikuti ibadah jawaban doa ini Bapak, hamba berdoa Tuhan. Biarlah Tuhan mereka boleh memiliki pengenalan yang benar akan Engkau Tuhan. Semakin hari semakin tertanam di dalam Engkau. Semakin hari semakin mengasihi Engkau. Semakin hari semakin tunduk akan otoritas Tuhan dalam kehidupan mereka. Sehingga Tuhan yang semakin besar, kami yang semakin kecil Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami alaskan doa sembahyang kami. Haleluya. Amin. Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Bapa dalam surga, kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih buat persekutuan yang indah pada saat hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan
buat hadirat Tuhan yang kami rasakan dalam fellowship kami hari ini Bapa. Di akhir ibadah kami Tuhan, kami mau kembalikan segala hormat, kemuliaan, kejayaan hanya bagi satu nama, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Hamba mau berdoa Tuhan secara khusus Tuhan bagi jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, apapun keadaan mereka, apapun setiap kerinduan, beban, persoalan, pergumulan yang mereka bawa Tuhan, hari-hari ini di dalam hadirat Tuhan. Mari Tuhan, kami percaya kuasa-Mu tetap sama Tuhan. Kami percaya Tuhan kalau Engkau sanggup melakukan segala perkara Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, tepat pada waktunya. Kami percaya Tuhan bahwa rancangan Tuhan adalah damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan Tuhan. Sekalipun hari ini kami belum bisa melihat bagaimana cara kerja Tuhan, tapi dengan iman percaya kami percaya Tuhan bahwa apapun proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, itu boleh mendatangkan kebaikan dalam hidup kami, dan nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa secara khusus Tuhan untuk permohonan doa yang masuk Ibu Irene Tuhan, di mana Tuhan saudarinya Tuhan mengalami satu persoalan Tuhan, pergumulan Tuhan untuk kesehatannya Bapa, di mana fungsi ginjalnya mulai menurun Bapa. Tapi hamba percaya Tuhan secara manusia dokter boleh angkat tangan dalam kehidupannya, tapi kami percaya Tuhan tidak pernah angkat tangan dalam kehidupannya Bapa. Bagi ilmu kedokteran mungkin ini adalah sesuatu hal yang menyulitkan dan tidak mungkin, tapi kami percaya, kami pegang janji kebenaran firman-Mu Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada sesuatu hal yang sulit, bagi Tuhan tidak ada sesuatu hal yang tidak mungkin Tuhan dapat lakukan. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Biar fungsi ginjalnya boleh berjalan dengan normal Tuhan. Fungsi ginjalnya Tuhan boleh berjalan dengan baik dan jadi seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, biarlah Tuhan lewat proses pemulihan kesehatannya atau apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya, nama Tuhan saja dipuji dan dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba percaya Tuhan lewat sakit penyakit ini nama Tuhan yang akan dipermuliakan. Terpuji-pujilah namamu Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah Tuhan iman percaya daripada Ibu Irene maupun saudaranya Tuhan, maupun seluruh keluarga besarnya semakin diteguhkan di dalam Tuhan lewat proses apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah namamu Tuhan. Tuhan memberkati juga seluruh jemaat Tuhan yang sudah ikut ambil bagian dalam ibadah ini Tuhan, maupun jemaat Tuhan di rumah mereka masing-masing Tuhan. Hamba percaya Tuhan, Tuhan juga memberkati setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah namamu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami akan akhiri ibadah ini Tuhan. Kami akan melanjutkan aktivitas kami Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kami agar kami terus tetap ada tinggal di dalam perkenanan Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan kami Yesus Kristus. Marilah jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu, angkat tanganmu, terimalah berkat daripada Tuhan kami Yesus Kristus sendiri. Akuilah dia di dalam segala tingkah lakumu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Maka Tuhan Yesus akan meluruskan setiap jalanmu. Bahkan Tuhan Yesus akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta rahmatnya daripada Tuhan kita Yesus Kristus sendiri, di dalam persekutuan pimpinan Roh Kudus, menyertai kita semua mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu, hanya Yesus ku percaya. Satu-satunya